Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk bersyukur memuji Tuhan karena kuasanya, penyertanya dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang mau kita dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini menjadi bekal kehidupan kita, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jala lehonoku tunasida roha natumadahu namar hatu tuhon ahu Jehovah. Ikong gabi bangsok kunasida, jala au gabi dibata nasida. Ai mula donasida suku tuahu sian nasa rohanasida. Demikian firman Tuhan. Hati untuk mengenal Tuhan. Selamat pagi bagi kita. Mari kita dengan semangat kuasa kasih setia Tuhan kembali melakukan segala kegiatan kita, merindukan segala harapan dan keinginan Tuhan. Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya melalui kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada perkataan bijak seperti ini, tak kenal maka tak sayang. Jika perkataan ini dipergunakan untuk mengingatkan kita seberapa jauh keimanan kita mengenal dan percaya kepada Tuhan, tentu jawaban kitalah yang menjadi suara hati kita. Kalau kita mengatakan, saya dekat dan percaya dengan Tuhan, tentu hal itu tidak hanya sebatas teori atau kata-kata. Kedekatan kita kepada Tuhan bukanlah hanya sebatas identitas. Jika firman ini berhubungan erat dengan keadaan umat Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan mereka supaya setia kepada Tuhan, namun kesetiaan itu bukanlah hanya sekedar identitas, tetapi Tuhan menginginkan adanya suatu pengakuan dari umatnya melalui pengakuan dari hati dan pikiran serta segenap jiwa dan hatinya. Dalam nas hari ini Yeremia menyebutkan betapa pentingnya pengenalan Tuhan itu menjadi kebutuhan setiap orang percaya. Jika kita benar-benar mengenal Tuhan, hal ini akan tercermin dalam hidup kita, pilihan kita, sikap kita, tingkah laku, dan tindakan kita. Kita akan menjalani hidup yang mencerminkan Tuhan dan hal-hal yang disukai olehnya, seperti kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Tidaklah cukup hanya sekedar mengenal firman Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi dan memiliki hubungan dengan Dia. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan bertumbuh dalam keintimannya, hidup akan ditandai dengan integritas, kekudusan, hikmat, dan kapasitas yang berkembang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa yang terbesar sebagai orang Kristen. Yeremia mengingatkan bahwa kebanggaan dalam hidup kita seharusnya bukan pada kepandaian, kekuatan, atau kekayaan, tetapi karena kita memahami dan mengenal Allah yang telah menunjukkan kasih setianya, keadilannya, dan kebenarannya kepada kita. Bisa saja kita adalah seorang pengajar tentang Alkitab, kita mengenal banyak tentang firman-Nya. Namun kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan tidak mengenal Dia, kita juga akan menghasilkan dosa dan kejahatan. Mengenal Tuhan bersangkut paut dengan hubungan kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Mengenal Tuhan akan memiliki pengaruh di setiap hubungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan dari hubungan yang ada di sekitar kita. Inilah alasan mengapa kedua hukum ini selalu berjalan bersamaan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa kita mengasihi dan mengenal Tuhan, namun menjalani hidup kita dengan cara yang melukai kehidupan orang-orang yang di sekitar kita.
Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi orang lain. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan menipu orang lain, membohongi orang lain, mencuri dari orang lain, dan memfitnah suatu dengan yang lain. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan meminta dan mencari caranya dalam mengasihi dan melayani orang lain. Bukan sebaliknya, malah memikirkan cara-cara bagaimana kita bisa memakai orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan selalu terbuka, jujur, dan selalu mengatakan kebenaran. Kita juga akan dipercayai. Dengan kata lain, bahwa orang lain bisa mempercayai kita. Apabila kita menjalani hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipercaya, hal ini membuktikan bahwa kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Karena itu, mari kita mengenal Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Karena dengan mengenal Tuhan, kita akan menyatakan bahwa kita ini adalah umat Tuhan dan Dia adalah milik kita dan Dia adalah Allah kita di dalam kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mengasihi hidup kami dan mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kau telah menuntun kami Tuhan, Kau telah memberkati menyertai kami hingga kami bangun di pagi hari ini. Firman-Mu yang telah mengasihi kami pada pagi hari ini menyatakan bahwa kami adalah umat-Mu dan Engkaulah Tuhan kami yang kami sembah dan kami puji. Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan dan kami berdoa. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kami berdoa buat mereka supaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan dan pekerjaan jemaat-Mu. Jika ada dari antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, angkat dan buang segala penyakit. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan, yang penuh dengan pergumulan persoalan kehidupan, seberapa banyak pun Tuhan, seberapa besar pun persoalan hidupnya, kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menyertai kehidupan dan menguatkan hati dan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati segala pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, program gereja-Mu, biarlah setiap apa yang dilakukan para pelayan-Mu, hamba-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Horas.